depan saja. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Persembahannya masih jalan? Oke, kalau begitu kita sekali lagi memuji Tuhan, amin. Oke.
Amin. Biarlah surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Lebih lagi segala pujian, segala pujian. Amin. Biarlah segenap nafas kami untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Di dalam doa, dan izinkanlah saya untuk berdoa dalam agama dan Kristen saya, Kristen Protestan. Kita berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Allah yang kami kenali, kami imani di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di malam hari ini kami datang lagi kepada-Mu Bapa di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah persembahan pujian-pujian kami. Lebih jauh kami rindu untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami dalam kebaktian pada saat ini. Biarlah kebaktian pada saat ini menjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Baik, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya mau minta semua bangkit berdiri dulu. Coba katakan di samping kiri kanan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Iya, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Tiba saatnya. Haleluya. Mari selamat tepuk tangan. Terima kasih.
Datang sama anak. Gimana sabarnya? Pujian yang luar biasa, men. Amin. Ketika kita percaya. Haleluya. Amin. Di dalam namanya. Lagi-lagi. Haleluya. Atas nama
dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, buat adik-adik yang masih bercerita, mari tenang sudah. Siap terima firman ya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama kami. Engkau ada saat ini Bapa, melawat hati yang haus, rindu, dan lapar akan firman. Dan kami tahu Roh Kudus sedang bergerak di dalam setiap hati dan pikiran kami, baik orang tua, baik anak-anak. Bapa, Engkau sedang mengajar kami untuk bisa memiliki hatimu, hati yang mengasihi Bapa, hati yang mengasihi sesama, sehingga ketika Engkau datang kelak, Engkau mendapati kami semua layak untuk ada bersamamu di Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa buat malam ini, malam yang indah, malam yang Kau izinkan satu perkara yang sudah didoakan, yang sudah dipergumulkan sekian puluh tahun oleh banyak guru, oleh banyak orang tua, agar terjadi sesuatu yang besar di tempat ini. Ada sesuatu terobosan, bukan hanya sekedar akademisi, tetapi secara spiritual yang membentuk setiap anak-anak di tempat ini untuk boleh menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau Bapa. Itu terjadi. Kami tahu semua indah pada waktunya, dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau tetap dan tetap ada bersama dengan sekolah ini, dan kami melihat karya-Mu besar. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang terus bergerak. Mari beberapa saat Bapak Mama, adik-adik, teman-teman semua, coba renungkan betapa baiknya Tuhan. Coba naikkan satu kata, terima kasih Tuhan. Kalau Anda masih bisa hidup sampai sekarang, itu artinya Dia punya rencana yang indah. Dia punya something, Dia punya sesuatu yang harus Anda genapi sebelum Anda pulang, sebelum Anda dipanggil pulang. Ada sesuatu yang harus Anda genapi. Katakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku siap, Tuhan aku mau jadi orang yang lebih baik. Terima kasih banyak Bapak. Ucapan yang penting keluar dari hati yang paling dalam itu
telah terucap dari bibir mulut orang tua, guru-guru, anak-anak. Ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih. Kami mau diajar dan kami mau belajar mengenal isi hati, mengenal kerinduan-Mu, supaya kami bisa menjadi pribadi yang berkenan sama Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar semua isi hati. Hanya kepada Engkau Bapa. Haleluya. Semua yang percaya dan siap mendengarkan sabda Bapa katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ketawa dulu, ketawa. Senyum dulu. Senyum. Oke, Shalom. Saya punya satu aturan. Aturannya tidak boleh bicara sebelum saya bilang bicara. Kenapa? Karena setan selalu ngomong banyak. Dan setan selalu pakai handphone untuk membuat Anda punya konsentrasi hilang. Coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat. Kemudian yang mau makan permen, makan memang. Yang mau makan permen, nanti sebentar sudah sunyi-sunyi baru bunyi kalian punya permen sengaja sekali. Coba lihat sebelah kiri kanan dulu. Makan sudah. Oke. Sudah. Oke. Tidak ada yang jalan. Begini Bapak Mama, supaya adik-adik teman-teman supaya bisa mendapatkan satu rema. Karena banyak orang Kristen hanya cuma tahu dengar firman tapi tidak bertumbuh. Dia hanya melakukan aktivitas agamawi kekristenan, tapi kehidupannya itu tidak bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Pergi ke gereja dan lihat orang punya penampilan. Ya, jangan bilang betul kan, tidak diizinkan bicara. Pergi ke bakter hanya lihat orang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang ini anak-anak juga ikut tiru. Jadi anak-anak ini ke sekolah minggu juga hanya lihat temannya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lihat orang tuanya ke gereja bukan langsung mempersiapkan hati dan pikiran dan perasaan. Datang ke baktian masih cerita orang Punama di gereja 5 menit. Cerita tetangga, cerita itu orang. Maka anak-anak juga ikut sama. Sebelum sekolah minggu mereka cerita ini anak punya jelek. Persis apa yang dia lihat. Persis apa yang dia dengar. Bisa nangkap maksud saya? Tapi orang tua selalu tuntut, lu harus pintar. Orang tua selalu tuntut, lu harus jadi orang hebat. Tapi tiap hari orang tua punya kelakuan kayak setan. Tidak ada kata-kata ucapan syukur dan terima kasih sama Tuhan. Tapi selalu katakan anak itu bodoh. Siapa sini orang tua yang selalu ngomong anaknya bodoh? Tidak usah angkat tangan. Bilang aja dalam hati. Tapi di sisi lain selalu menuntut anak ini harus cerdas, anak ini harus pintar, anak ini harus berprestasi. Sekarang saya tanya Bapak Mama dulu sebelum saya tanya anak-anak. Bangga kalau anak-anak ranking 1? Bangga di mana? Bangga kalau anak-anak bawa nama besar, nama keluarga tak angkat. Bangga? Secara akademisi bangga sekali. Namanya disebut, marganya di belakang. Anak siapa ini? Bapak Luci. Iya. Anak siapa ini? Oh, Bapak Beni Puana. Wis, memang Bapak Mama guru, anak pasti cerdas. Biasa bilang begitu. Coba kalau anak ini dia punaka. Tadi saya dengan Bapak Babinsa ngomong ini di sekolah nih ketong pitaro dong di sana dong lari di sana. Ketong tutup di sana dong pergi di sana dulu. Sekarang sonde. Ini beta cerita dulu ini. Bangga. Ada orang tua yang bangga beta anak nakal nah. Ini beta ini. Beta paling geng di NBD ini. Ada orang tua yang anak nakal dia jago. Orang tua bilang, lu lapis ya, Bapak di depan. Ya.
Begini Bapak Mama, ada dua tipe anak. Nah, anak yang nakal belum tentu dia itu bodoh. Nah. Karena saya juga anak nakal. Nah. Dulu, karena saya kalau kesaksian hidup, pergi ke sekolah tidak pernah bawa buku. Bawanya kaset porno. Nontonnya dengan guru. Ya, makanya di sini yang bikin rusak itu ada dua. Yang bikin rusak anak ini ada dua. Bukan, ada tiga. Ada tiga. Saya tidak bilang guru, saya tidak bilang orang tua, tapi ada tiga tipe orang yang bikin rusak generasi. Karena ini generasi ini Bapak Mama selalu melihat dan mendengar, dan pada akhirnya meniru. Selalu apa? Melihat, mendengar, dan meniru. Itu generasi sekarang. Beda dengan kita tahun 80-an, 70-an, 60-an itu, orang tua hajar kita ini sampai batang leher juga mau patah juga dan taruh. Tapi sekarang guru tempelin sedikit anak masuk di bui, guru. Coba lihat sebelah kiri kanan orang tua bertobat. Nanti bilang guru tidak tahu didik. Kita titip anak-anak di sini, guru tidak tahu didik. Sekarang pertanyaannya, anak nakal itu karena siapa? Anak melawan dan kepala batu karena siapa? Tidak usah jawab. Ini Bapak Mama mau anak-anak sukses? Kau sutua. Ini Bapak Mama belum ada adik. Bapak Mama mau anak-anak sukses? Saya percaya, saya juga orang tua. Saya baru punya istri satu, punya istri satu. Baru menikah, sudah punya istri satu. Baru punya anak satu mau dua. Jadi kita tiap malam pasti doa buat anak supaya jadi baik, toh, amin. Oke. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa sukses? Sekolah, amin. Tapi sekolah hanya cuma sekian persen. Kehidupan mereka ditentukan lingkungan pertama mereka, yaitu keluarga. Apa yang mereka lihat dengan papa dan mamanya? Apa yang mereka dengar? Percakapan apa yang selalu diungkapkan antara papa dan mamanya? Setelah itu mereka datang sekolah. Apa yang mereka lihat? Guru buat apa? Apa yang diperkatakan guru? Apa yang dikerjakan oleh guru? Mereka akan meniru. Jadi bapak, mama, guru-guru di sini itu adalah guru. Jadi bukan bapak bilang saya sudah lepas di SMP 6. Saya percaya Pak Benny mampu. Pak Benny bisa mengubahkan orang. Pak Benny tidak bisa mengubahkan. Yang mengubahkan itu Tuhan Allah lewat hatinya. Amin dulu. Amin. Oke. Jadi bapak mama sudah siap bertobat malam ini? Iya. Karena saya tahu bapak mama pemulut ini kadang-kadang agak bengkok. Omong ini lain di mulut, lain di otak, lain di hati. Makanya ini malam biar ada pemulihan antara papa, mama, dan anak. Setuju dulu? Kan ini anak-anak mau pergi sekolah ini, mau naik lagi di jenjang yang lebih tinggi. Dan mereka akan masuk dalam lingkungan yang baru, teman yang baru, guru yang baru, itu beresiko. Ada amin? Amin. Jadi bagaimana untuk kita mengcovering? Dengan kasar, dengan keras nggak bisa, bapak mama. Ketemu orang timur ini memang susah banyak ini. Kita mau anak baik dengan tempeleng. Kita mau anak ini pintar, kita tendang. Kita ngomongin jelek-jelek mereka nggak bisa. Semakin kita ngomong yang jelek, semakin mereka akan jadi seperti apa kata Anda. Karena orang tua punya mulut itu berkat buat anak. Jadi kalau Anda mengutuki anak Anda, mereka jadi tidak jadi. Kalau Anda memberkati, mereka jadi. Ada amin? Amin. Amin dulu orang tua. Amin. Amin. Nah, buka Mazmur 1. Tiga tipe orang ini tidak boleh ada di dalam guru-guru di sini. Juga tidak boleh ada dalam orang tua. Karena pasti anak-anak akan mengikuti
menirunya. Satu, Mazmur 1 sudah hafal toh? Hafal kah tidak? Anda tidak hafal, tidak usah pergi jadi Kristen. Masa tidak tahu Mazmur 1? Hah? Baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut 1. Tidak berjalan menurut apa? kasih. 2. Yang tidak berdiri. Terus. Tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Titik. Sampai situ dulu. Ada 3 tipe manusia yang tidak boleh dimiliki oleh manusia sebenarnya. Supaya generasi ini bisa oke, 3 ini tidak boleh ada pada diri orang tua dan guru. 1, orang fasik. Bapak mama tahu arti orang fasik? Nih saya kasih tahu. Orang fasik itu artinya orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukannya sungguh-sungguh dalam hidup. Anda semua orang percaya sama Tuhan Yesus, setuju katakan amin. Anda pegang Alkitab Anda di rumah ada, setuju katakan amin. Sekarang saya tanya Anda, berapa banyak kali Anda baca Alkitab dan menuruti apa yang ada di dalam Alkitab? Coba saya tanya, Anda jadi Kristen berapa lama? Kasih tahu sebelah kiri kamu, bertobat. Kenapa tiap hari Minggu pergi ke gereja, pendeta bilang ini, harus begini, harus begini. Amin. Pulang, buat tidak sesuai. Perhatikan Bapak Mama, jangan bicara. Jangan jadi orang fasik. Yang sudah tahu itu kebenaran harus dituruti. Tidak boleh tidak. Kenapa? Bapak Mama punya tanggung jawab itu anak. Setuju katakan amin. Ini generasi ini harus diselamatkan. Ini zaman edan Bapak Mama. Ini zaman aneh. Kami punya lembaga penelitian, kami meneliti banyak orang muda dan hampir sekitar 60% anak di usia seperti SMP 6 ini, permisi, sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Perhatikan, di mana? Di Kupang yang namanya Kota Kasih. Bapak Mama, kotong sontau kotong anak ini bergaul dan sapa di luar, betul tidak? Dia jalan dan sapa ketong sonde tahu. Tapi kalau Bapak Mama punya hidup itu tidak seperti orang fasik, mereka akan apa? Menjadikan Bapak Mama teladan. Setuju katakan amin dulu. Amin. Sekarang anak-anak mau sukses? Lihat. Ayo sudah. Beta tahu mau sukses. Dan yang jawab terakhir itu pasti besok-besok jadi anggota dewan. Ya hati-hati. Kadang-kadang yang tidak diperhitungkan itu, hai lu nison jadi. Dena datang itu dia yang bangun di sekolah kosonde. Ada amin? Ya iya, kadang-kadang begitu toh. Kadang-kadang yang dianggap pintar. Kecil sendiri. Mau sukses? Yang pertama, lihat orang yang benar. Cerdas itu beda dengan pintar, Kak. Cerdas itu di dalamnya ada karakter Kristus di dalamnya. Tapi kalau pintar, dia menghafal semua mata pelajaran. Tapi cerdas, tadi slogannya bagus sekali. Cerdas, pasti cerdas. Kakak, lihat sini adik-adik, teman-teman. Siapa orang benar di rumah Anda? Jujur, jawab di hati terus. Ini ada bapak mama bilang, ini bapak ada mama. Putar balik, lu di belakang sana lu omong, beta suka di ini rumah. Beta lebih keluar dari ini rumah ke neraka. Tiap hari main papoko sambeta, tiap hari mainan injak sambeta. Siapa sini tiap hari kena pukul dari mama? Astaga, coba lihat mama. Kesian, sebentar kita berdoa. Siapa sini tiap hari dia bapak pokok sandi angkat tangan, tiap bapak, jujur. Jujur masuk surga. Turun tangan. Siapa sini guru yang paling Anda tak suka?
Saya bisa minta tolong ada satu yang maju depan, jujur kok. Lupa ya lu. Udah maju. Udah belum capsi. Ada yang bisa ngomong kok? Pak Sapa mewakili Pak Sapa, Ibu-ibu Sapa, dan kasih alasan kenapa Sonde suka. Ngomong ini kita mau tadi Bapak Kepala Sekolah bilang apa? Kita mau pemulihan, saling maafkan. Anda mau keluar dari sini. Ayo cepat, ada 2 orang, laki 1, perempuan 1. Ayo, mari. Sudah Bapak. Ayo kita dan kita nih. Ayo, Pak C. Ada kok? Ada yang suka di sini? Mari. Sini ada bilang. Bapak mama begini. Kita ini lebih baik jujur toh. Saya beberapa waktu di beberapa sekolah SMP juga begitu. Saya tanya depan kepala sekolahnya, ada guru yang tidak suka. Kami tidak suka, ini ibu guru, bapak guru. Kami benci sekali. Bapak mama bayangkan. Ini sekolah mau didik orang membenci orang atau mau jadi orang yang cerdas. Makanya butuh orang yang benar, bukan orang fasik. Setuju katakan amin. Nah, ini belum sebut nama ya. Mereka sudah sebut tapi karena banyak orang kita tidak dengar dengan baik. Tapi kalau kita panggil satu siapa? Ibu siapa? Ibu ini. Bapak siapa? Bapak ini. Hah? Ibu Maria? Ada Ibu Maria? Ada banyak. Pak siapa? Pak Seni? Masa kamu tidak suka Bapak Kepala Sekolah? Kamu sembarang saja. Ya, perhatikan Bapak Mama. Teman-teman, mau sukses harus lihat orang benar atau orang fasik. Oke. Lihat Bapak dan Mama Anda. Pertama, lihat abang sini. Ya, nanti kan di jalan ketemu saya, Kak Victor. Karena saya tidak suka orang panggil Pak Pendeta. Kekar mana kok? Ya, saya melayani sudah 25 tahun khusus anak-anak. Sudah 25 tahun. Jadi 17 tahun saya bersama teman-teman ini. Jadi yang melayani semua ini kita bimbing dari SMP, SMA. Sekarang mereka sudah kuliah, sudah kerja, ada yang jadi dokter spesialis sudah 2 orang. Kemudian ada yang jadi advokat, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi anggota dewan, segala macam. 17 tahun. Jadi lebih suka panggil kakak saya. Asik? Oke. Lihat, saya cepat aja tidak lama. Orang benar itu harus ada pada diri papa dan mama dan guru-guru. 3 oknum ini, bapak mama dan guru-guru, sangat menentukan anak ini jadi apa. Mereka mau belajar hujan angin, luar biasa pintar. Tapi ketika lihat dia punya mama dan dia punya mama berkelahi di rumah dan hampir baku potong, semua dia punya kepintaran hilang. Yang ada hanya putus asa, yang ada hanya menyalahkan diri sendiri, yang ada hanya apa? Rendah diri. Akan mengakibatkan apa? Dia pergi bergaul yang salah. Dia jual dia punya diri. Dia mabuk-mabukan. Dia bisa bunuh orang. Dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia sebenarnya. Makanya jadi orang tua itu beban berat kalau sudah dipercayakan anak oleh Tuhan. Jadi guru juga beban berat. Karena apa? Dipercayakan oleh orang tua supaya anak ini jadi cerdas. Tapi masalahnya guru, papa, mama harus hidup benar. Setuju katakan amin. Apa yang Anda dengar di gereja Anda? Apa yang Anda dengar dalam setiap kebaktian dalam rumah tangga Anda? Apa yang Anda dengar di YouTube? Apa yang Anda dengar dari pengkhotbah-pengkhotbah? Dengar baik. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Anak-anak Anda dan cucu-cucu Anda tidak akan pernah minta-minta kata Tuhan. Makanya jangan jadi orang fasik. Jangan menuntut ini anak-anak jadi orang hebat, tapi kita sendiri menjadi orang yang munafik. Menjadi orang yang apa sebenarnya? Yang tidak tahu diri bahwa anak-anak ini butuh kita. Butuh keteladanan kita. Setuju katakan amin. Stop fasik.
stop untuk hidupnya tidak benar. Setuju, katakan amin Bapak Mama? Oke. Yang kedua, teman-teman, adik-adik, jangan lihat yang tidak benar, ambil yang benar, hidupi dalam hidupmu. Siapa sini yang kecewa dengan papa dan mamanya? Angkat tangan. Jujur, masuk surga. Kecewa dengan papa dan mama? Coba angkat tangan. Sebentar Kak Victor doakan. Harus jujur, setuju, katakan amin. Saya rasa sekali ada anak yang menyimpan dendam sama papa dan mamanya, dan dia merencanakan bahwa dia besar sedikit, dia bisa bunuh papa dan mamanya. Ada. Siapa? Yang omong itu yang rasa. Yang tuduh kawan-kawannya itu rasa. Lihat saya. Yang kedua, anak-anak akan melihat orang yang apa? Supaya jadi sukses, orang-orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Bapak Mama tahu jalan orang berdosa. Galatia pasal 5 bilang gini, keinginan daging telah menjadi nyata. 1. Persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, percidraan, apalagi iri hati, kedengkian, amarah, pesta pora, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa? Rokok, mabok. Apalagi? Mau sebut sirip pinang juga, ada makan sirip pinang. Apalagi? Judi, sambung ayam, apalagi? Begitu berteriak nama Tuhan, kalau susah Tuhan Allah tolong saya. Tapi judi jalan lancar. Isap rokok jalan lancar. Anak bilang gini, bayar uang sekolah dulu, beli ini. Mana kok? Tapi rokok bisa terus. Beli jalan lancar, 20.000 lancar terus. Tapi anak minta uang bemo sudah bisa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Munafik. Katakan sebelah kiri kanan, bertobat. Bapak Mama, kalau anak tiap hari lihat Bapak Mama bertengkar, mereka jadi orang emosi tidak? Kalau adik-adik lihat Bapak tiap hari isap rokok, keinginan untuk isap rokok tinggi tidak? Munafik. Kalau tiap hari Bapak Mama berkelahi, apa perasaanmu? Timpa tambah. Bapak ini anak kita khususkan. Dia pun bapak, dia mama berkelahi, dia bilang gini, mama timpa tambah. Aduh, Bapak Mama, mungkin jawabannya lucu ya, tapi sebenarnya itu ungkapan kecil yang dalam hati lebih besar dua mati kok kata sudah capek. Pesomain tiap hari berkelahi. Berhenti dengan jalan orang berdosa. Berhenti ini mulut ini ngomong yang tidak benar. Yang ketiga, stop jadi pencemooh. Ini mulut. Mulut yang sama omong Tuhan Allah pun nama jalan lancar. Tapi mulut yang sama ini kasih keluar kata kutuk, bodoh, kata-kata binatang kepada anak-anak. Tapi di dalam hati kepingin dong jadi orang. Tapi mulut ini omong lain. Ini otak taruh di mana? Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat. Bertobat. Ada amin? Bapak Mama Guru. Amin Bapak Mama Guru? Amin. Bapak Mama Guru juga stop dengan kalau mau merokok jangan di sekolah. Yang kedua, kalau mau mabuk jangan di sekolah. Yang ketiga, apa lagi? Kalau mau gosip jangan di ruang guru. Jadi orang guru di kelas. Bapak Mama, Bapak Guru, Mama Guru. Karena Bapak Mama dan guru-guru ini menentukan mereka besok-besok akan jadi apa. Kan ke SMA landasannya SMP. Kalau dasarnya di SMP kuat, Bapak Mama, dahsyat mereka semua. Mereka mau sekolahnya di mana Bapak Mama? Mereka tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun. Kenapa? Di otak mereka, mereka punya contoh dan teladan di waktu sekolah.
Mereka punya contoh dan teladan di rumah. Papa mamanya orang benar, papa mamanya tidak berjalan di jalan orang berdosa, papa dan mamanya itu orang yang tidak suka menceritakan, menjelekkan orang lain punya nama. Jadi mereka hidup benar, anak-anak hidup benar dong. Ada amin? Amin. Dan Anda tidak usah terlalu pusing tikam lutut, Tuhan tolong beta anak jaga, lindungi, pelihara, segala macam. Kenapa? Tuhan sertai dia karena dia punya contoh dan teladan yang dia lihat, yaitu guru-guru waktu dia di SMP, waktu dia di rumah, dia punya contoh dan teladan. Dia tidak punya figur lain selain orang tuanya di rumah. Dan itu yang hilang dari ketong di Kupang. Makanya orang seringkali cari di luar. Disanangkan? Satu ketika kami pelayanan underground, yaitu pelayanan waria, gay, kaum gay, homoseksual, dan juga pelacur culun. Pelacur culun itu anak SMP kelas 1, tapi sudah melakukan jual diri. Semua pertanyaan yang sama yang saya sampaikan. Kami bayar, undang, kemudian kita bayar. Apa yang membuat kamu ini jual diri waktu masih SMP? Satu, beta pun kawan sudah pegang iPhone, masa beta sonde kak? Beta pun kawan punya semua, kenapa beta sonde? Bapak mama, yang ketemu wawancara ini bukan orang miskin, Pak. Ini anak orang kaya. Dia punya orang tua, punya kerja. Tapi dia menjadi simpanan salah satu pejabat. Saya tidak sebut. Kecil, ada bentuk. Kita lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala ini. Lu ini orang nafsunya dari mana? Nggak tahu kak. Intinya, katong datang ya dia ini. Dan dia membiayai saya dan saya butuh apa? Dia kasih saya. Astaga. Pulang sekolah dijemput. Dan selalu ganti pakaian dalam motor. Kakak, jangan no way. Sekarang saya tanya, siapa yang jual Anda? Teman saya. Kemudian sekarang kamu bikin apa? Saya jual teman saya yang lain. Yang homo juga sama. Yang orang gay, itu hanya sentuh. Bapak mama lihat. Ini perhatikan supaya jangan sampai anak bawa kawan laki-laki masuk di kamar, ketong pikir teman, tapi ternyata adalah pasangan homoseksual. Karena tingkat HIV AIDS di Kupang ini tinggi, hampir 80% laki-laki semua, bukan perempuan. Kenapa? Homoseksual. Adik, kakak kasih tahu, lihat. Anda bergaul mungkin temanmu badan bagus, tapi dia hanya sentuh kamu punya bahu 3 kali kamu jadi homo. Dia hanya sentuh kamu punya badan 3 kali kamu jadi lesbian. Kakak, Anda tidak tahu siapa yang di sebelah Anda. Bapak mama begini, kenapa saya berani cerita? Karena kita pelayanan itu. Dan banyak kita anak-anak yang sudah masuk Germo. Kita kirim, saya dan teman-teman kasih ke Bali, kasih sekolah dia make up. Sekarang sudah tidak jual anak-anak SMP lagi Germo. Kemudian mami-mami, ada teman-teman saya yang waria. Saya bilang, ayo stop sudah. Kamu jadi ini terus kan? Lihat. Semua rata-rata karena dijual oleh temannya. Semua rata-rata karena ada figur yang lain. Mereka kepingin sama seperti mereka punya kawan. Mereka jual diri. Bapak mama ada ancaman di luar ketopong generasi. Coba taruh di otak dan di hati bapak mama semua. Kita punya anak-anak ini polos-polos, bagus-bagus. Kotong tahu ke depan sana mau jadi apa. Makanya dari sekarang bapak mama harus jadi teladan yang benar-benar. Harus jadi orang benar, tidak boleh jadi orang fasik. Harus jadi orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Tidak boleh, hidup benar, lurus. Tidak boleh jadi pencemooh, stop semua. Kenapa? Anak-anak kita ini berisiko. Mereka akan kehilangan figur. Figur mereka itu adalah papa dan mama. Itu yang pertama. Mereka akan temukan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan papa dan mama. Begini. Maka buatlah mereka menjadi benar, maka mereka akan menjadi cerdas. Untuk bisa benar, bapak dan mama harus jadi benar dulu. Setuju katakan amin? Guru-guru harus jadi benar dulu. Setuju katakan amin? Baca ayat 2. Ayat 2, ayat 3, setelah itu kita bubar. Berdoa. 2, 1, 2, 3.
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang apa? yang merenungkan Taurat Siang dan lihat adik-adik. Kalau papa dan mamamu mulai malam ini pulang sebentar, kesukaannya tiap hari hanya cuma nonton sinetron, kasih mati TV. Setuju dulu? Oke. Kasih mati TV dan katakan begini, Bapak, Mama bertobatlah. Duduklah dan renungkanlah firman ini siang dan malam. Jangan hanya nonton, apalagi sudah tua tapi main Facebook. Bapak Mama, tua. Coba lihat sebelah kiri kanan Bapak Mama, bertobat. Bapak Mama, saya kasih bocoran sedikit. Tingkat perselingkuhan di Kupang ini banyak gara-gara apa? Kenal pertama lewat Facebook. Jadi baik-baik bapak dong. Mama masuk agak sedikit tua tapi mulai ada Facebook, mulai foto sedikit agak menor sedikit. Kemudian mulai kasih naik nama Noni. Kemudian ada bayi bilang begini, kenal dong. Mulai kenal pergi di depan gereja Betel, di depan sana baru. Tinggal di mana Boi? Di sini saya. Tua. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Renungkan firman Tuhan, bukan nonton Facebook, nonton YouTube. Denny Siregar jalan terus, Jokowi 2-3 periode, segala macam. Baca Alkitab dulu. Siapa sini Bapak Mama yang suka baca Alkitab? Di dalam hati saya. Siapa di sini yang Alkitabnya cuma dipakai hari Minggu? Plus pas ibadah rumah tangga baru buka. Pas buka lagi begini baru mulai sengaja debuna. Sonde pernah baca. Begitu bilang begini, Tuhan beta pasti mati masuk surga, putar balik. Bertobat ya, amin. Bapak Mama begini, mungkin bertobatnya agak sulit, tapi lihat anak-anak. Lihat anak-anak, mereka akan jadi sukses karena kita punya ketaatan sama Tuhan. Ada amin? Adik-adik, yang terakhir. Baca ini. Tetapi kesukaannya terus ayat yang ketiga. Adik-adik yang baca. Apa saja yang diperbuatnya apa? Anda mau berhasil tuh? Ikuti yang benar. Tidak boleh jalan di jalan orang berdosa. Tidak boleh tukang pencemooh. Sukanya baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dan lakukan di dalam hidupmu. Kamu pasti berhasil. Amin dulu. Ilmu kan sudah apa toh? Secara akademisi kamu di otak sudah penuh. Ini siap masuk jenjang yang baru. Tapi kamu harus punya bekal secara spiritual. Kalau kamu sudah kuat secara intelektual, kamu juga kuat secara spiritual. Kamu orang yang akan dicari oleh banyak orang. Mari Bapak Mama dukung ini anak-anak. Setuju katakan amin. Stop sudah jadi orang apa? Orang fasik. Stop jalan di jalan orang berdosa. Stop omong orang punama. Ingat anak-anak pasti jadi orang. Kalau Bapak Mama punya kesukaan hanya Tuhan. Ada amin? Oke. Malam ini kita mau pemulihan dulu. Ada orang tua yang datang mewakili anak-anak, hampir semua kah? Saya mau sebentar anak ini datang ke Bapak Mama. Duduk aja. Anak ini yang datang ke Bapak dan Mama. Nanti ada didampingi guru atau tim saya. Kemudian anak harus mulai jujur sama papa dan mamanya. Setelah dengan orang tua baru anak pilih guru yang paling lu benci. Guru yang paling Anda tidak suka. Jujur itu masuk surga. Mari tundukkan kepala. Saya kasih waktu buat Bapak Mama terlebih dahulu. Kalau pernah mengeluarkan perkataan yang salah sama anak-anak, kalau pernah punya rencana yang tidak baik dengan anak-anak,
Saya kasih waktu 1 menit. Berdoa minta ampun sama Tuhan. Tarik kembali semua kata-kata kutuk itu. Dan batalkan dalam nama Yesus. Tidak usah pusing orang di sebelah kiri kanan Bapak Mama. Ini urusan Bapak Mama sendiri dengan anak-anak nanti. Kalau ada kata kasar yang keluar. Mungkin pernah pukul. Mungkin pernah marah semarah-marahnya sampai mengusir mereka keluar. Mari beberapa saat saya minta Anda berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Sekarang Bapak Mama guru, Ibu Bapak guru. Mungkin ada 1-2 kata kalimat yang keluar menyakiti hati anak-anak. Silakan Anda berdoa minta ampun sama Tuhan. Roh Kudus bergerak dengan cara-Mu. Anak-anak ini akan berhasil kalau doa orang tuanya, orang tua yang benar, orang tua yang mengasihi Tuhan, orang tua yang mencintai Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, pelan-pelan tanpa suara, pergi keluar dari bangku kamu, temui orang tua kamu sekarang. Tanpa suara. Ayo. Tanpa suara. Bapak Mama lagi doa. Peluk mamamu. Peluk papamu. Katakan beta sayang papa. Beta sayang mama. Tidak apa-apa. Jangan malu, jangan takut. Tanpa suara. Mari engkau bergerak dengan cara-Mu, Bapa. Pergi ke papamu. Pergi ke mamamu. Lagi. Bapak dan Mama, ayo. Ungkapkan hatimu, ungkapkan perasaanmu. Jangan takut, jangan keraskan hati. Roh Kudus ada di sini, Tuhan Yesus ada di sini. Dia lagi bergerak. Biar nubuatan Tuhan, hati bapak-bapak kembali anak-anak, kembali kepada anak-anak itu tergenapi. Supaya kalian jadi orang hebat. Supaya kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Ayo Mama, doakan anakmu. Masih ada? Masih ada, ayo silakan. Sebelum Kak Victor doa. Yang sangat menyakiti. Mungkin kau rasa tersakiti sekali dengan papa dan mama. Malam ini biar kau dipulihkan. Malam ini biar engkau merasa sesuatu yang terlepas. Kau mau maju di sesuatu yang baru. Saya minta bapak dan mama pegang peluk anaknya masing-masing. Sekarang Anda berkata, mereka mau jadi apa, Anda punya iman. Anda percaya mereka akan jadi orang hebat, perkatakan dengan iman Anda. Dan mereka akan jadi orang-orang luar biasa dan hebat. Ngomong dengan iman. Mama ngomong dengan iman. Papa ngomong dengan iman. Kamu akan jadi ini, kamu akan jadi ini.
lagi, adik-adik yang di sana, yang kamu mungkin masih di situ, coba pegang dada kamu, taruh tangan di dada kamu. Saya minta kakak-kakak mari doakan pribadi lepas pribadi, biar mereka dipulihkan Tuhan. Ada yang sakit hati sama papanya terlalu amat, ada yang benci sekali sama mamanya. Kamu ungkapkan saja sama kakak-kakak dan guru-guru, ibu guru, bapak guru. Silakan. Roh Kudus, mari Engkau bergerak dengan cara. Yang di sebelah, sebut saja nama papamu, sebut saja nama mamamu. Tanda mujizat Bapa. Mari Bapak Mama berdiri, kita bangkit berdiri. Jadi bukti kebesaranmu, Sambil pegangan tangan dengan anaknya. Hidupku, hidupku. menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi untuk pujian ini, katakan sama-sama. Menggenapi firman-Mu. Semuanya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari adik-adik yang mau ujian bisa maju ke depan. Yang dengan orang tua tetap aja. Yang di sana yang mau ujian. Mari semua dengan orang tua maju. Berlutut. Orang tua bisa dengan saya sama-sama di sini. Mama dong, papa dong, mari sudah. Bapak Kepsek, Bapak Babin, Bapak Ketua Komite, Bapak Ketua Ketua Generasi di NBS ini, biar mereka jadi orang hebat semua. Kenapa percaya Tuhan? Oke? Biar kau tahu kulit hitam, biar kau tahu mungkin orang sudah anggap, tapi lihat Tuhan bisa bawa orang dari timur ke bangsa-bangsa. Ya, kalau kapitur Tuhan bisa bawa keliling dunia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, toh. Mungkin orang pikir lu dari kampung, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau buat kamu jadi dahsyat. Tutup mata. Hal pertama yang kalian buat, kamu jadi orang sukses, ampuni kau punya bapak dulu. Ampuni kau punya mama dulu. Siapa kau punya bapak mama? Sebut mereka.
tarik nafas panjang. Kasih keluar dari mulut. Katakan, aku mengasihimu Bapa, aku mengasihimu Mama. Kalau belum ada pemulihan sebentar di sini, belum ketemu sampai di rumah, peluk Papa, peluk Mama. Katakan, aku mengasihimu. Mari Bapak Mama, bisa angkat tangan Bapak Mama, Bapak Guru, atau berdoa buat mereka supaya mereka jadi orang. Kasih keluar Bapak Mama pun kata-kata. Bapak Mama pun tangan ini diurapi Tuhan semua. Bapak Mama pun tangan ini bukan tunggu hamba Tuhan besar bertumpang tangan ini anak-anak. Bapak Mama punya tangan ini penuh kuasa, penuh otoritas yang Tuhan Yesus kasih. Ada kuasa, ada otoritas, ada mujizat. Tumpang tangan, perkatakan dengan mulut Anda. Sebab Alkitab bilang imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang membebaskan kamu, imanmu yang membuat anak-anak ini mengalami terobosan dalam hidup mereka. Imanmu. Mari angkat tanganmu, tumpang tangan, perkatakan dengan imanmu. Menjadi orang. Sungguh-sungguh Bapak lihat setiap orang tua yang menumpangkan tangan kepada setiap anak-anak, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, guru-guru dan orang-orang tua yang bersatu hati berdoa pada malam hari ini. Ya Bapakku, kami tidak lihat hari ini, tapi kami akan lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mereka-mereka yang berlutut di tempat ini ya Bapakku, mereka yang belajar di sini, mereka yang mengasihi Engkau, mereka akan mengubahkan non-bangsamu, Kota Kupang sampai ke bangsa-bangsa. Mereka akan membawa nama besar keluarga mereka masing-masing. Mereka akan penuh dengan hikmat, pengertian daripada Bapa. Dan lebih daripada itu, roh takut dan gentar akan Tuhan Yesus mengalir atas setiap mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka melandasi dengan takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Berkati setiap mereka ya Bapakku. Mari Bapak Mama ucapkan berkat-Mu. Katakan, diberkatilah anak-anak ini. Diberkatilah mereka. Diberkatilah keluar masuk mereka. Diberkatilah otak mereka. Diberkatilah setiap jari jemari mereka. Diberkatilah hati mereka. Diberkati dan diberkati. Keluarkan itu. Berkatakan itu Bapak Mama. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya mari angkat tangan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih lagi, ku mau cinta Yesus semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ambil itu komitmenmu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Semuanya. selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan ya Abba ya Bapa semuanya. Ya Abba, Yes. ini aku anak, Amin. layakkanlah seluruh hidupku. Ya Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah. pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saudara, memang ada sesuatu yang besar di setiap Anda. Bapak Mama punya anak ini, kalau kita lihat di spirit, itu dia punya api yang besar. Hanya kalau disalah didik, dia akan berbahaya. Mari doakanlah anak-anak ini supaya mereka terus di jalan yang benar. Supaya api Tuhan yang ada pada mereka ini
tidak berlalu begitu saja. Bapa, aku sudah selesai, dan kami percaya Engkau tidak pernah selesai dengan mereka. Engkau akan berjalan bersama dengan mereka, sebab Engkau sendiri yang berkata, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan semua baik adanya menjadi nyata dalam hidup kami semua. Berkati anak-anak kelas 9 di SMP Negeri 6 ini. Berkati mereka punya belajar. Berkati mereka punya ujian nanti hari Senin tanggal 8. Bapak, buat mereka beda dengan SMP yang lain. Buat mereka beda dengan yang lain. Karena mereka punya Bapa. Karena mereka punya Tuhan Yesus. Karena mereka selalu memiliki Tuhan Yesus dalam mereka punya hidup. Berkati mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan semua berkat yang telah dilepaskan oleh Bapak dan Mama, oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, dan semua orang-orang tua yang ada di sini. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua mereka akan jadi sesuai dengan iman perkataan yang telah kami lepaskan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close